Halo gengs, kembali lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini Digi akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Mob Psycho 100 season ketiga bagian ke-6, di mana bagian ini adalah bagian final dari serangkaian serial anime Mob Psycho 100. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, komen, dan like videonya ya. Tentunya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Ketika sedang sibuk-sibuknya mengikuti rapat OSIS, Ritsu mendapatkan firasat buruk tentang kondisi sang kakak yang telah berubah menjadi sosok anonimitas tak terbatas. Tanpa pikir panjang, dia langsung izin pada ketuanya untuk meninggalkan rapat. Dia berlari sekencangnya dan berpikir mungkin kakaknya begitu syok karena cintanya ditolak oleh Tsubomi. Setibanya di TKP, Ritsu menemukan tas milik Mob. Melihat kondisi TKP, dia pun langsung mengetahui kalau Mob telah mengalami insiden kecelakaan hebat. Di saat yang sama, Koyama dan Sakurai begitu sedih dan kesal karena tidak mampu mempertahankan minimarket tempat mereka bekerja. Saat itulah Toichiro mendarat dari langit dan meminta pada kedua mantan anak buahnya ini untuk segera menyingkir. Kali ini dia akan mengambil alih untuk menghadapi Mob. Tanpa banyak basa-basi, Toichiro langsung menyerang Mob dengan gerakan cepat serta tinju kuatnya. Mob pun menerima pukulan bertubi-tubi, walau pada akhirnya serangan Toichiro tidak berguna dan hanya melukai tangannya sendiri. Dengan cepat si Mob membalas serangan Toichiro dengan meledakkan energi psikisnya. Toichiro memahami kalau emosi mengerikan Mob saat ini telah terbebaskan. Menurut Toichiro, tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun dia jadi ragu apakah sosok di hadapannya ini adalah Mob yang dikenalnya. Mob lantas menyerang dan menghempaskan Toichiro dengan begitu keras. Toichiro sungguh tidak menyangka kalau perbedaan kekuatannya dengan Mob benar-benar sangat jauh. Ketika hendak dibantai, untungnya si Shou datang dan menyelamatkan Toichiro yang merupakan bapaknya. Shou sengaja datang untuk membantu bapaknya yang agak kesulitan. Sedetik kemudian, Mob langsung melepaskan energi besarnya yang begitu telak mengenai tubuh Toichiro. Tentu saja Shou sangat panik. Faktanya, Toichiro sengaja menerima serangan kuat tersebut guna menyerap energi Mob dan juga untuk mengganti energinya yang hilang. Toichiro pun meminta bantuan putranya untuk menahan Mob dan mengulur waktu selama mungkin. Menurut Toichiro, jika Mob terus-terusan melepaskan energinya, pasti nantinya staminanya akan segera habis. Bapak dan anak ini akhirnya bersatu padu untuk menghentikan amukan Mob. Sang bapak melepaskan beberapa proyektil batu, sementara sang putra membantunya dengan melepaskan kekuatan gravitasi tingkat tinggi. Si Mob pun langsung terhempas hebat ketika mendapatkan pukulan telak dari Toichiro. Toichiro dan Shou pun saling menggabungkan kekuatan dan melepaskan bom energi yang begitu besar pada Mob hingga menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Sayangnya serangan energi bom tersebut diserap semuanya oleh Mob. Ketika Shou hendak menyerang kembali, Mob langsung melepaskan kekuatan besarnya. Untungnya Toichiro sigap dan pasang badan demi melindungi Shou. Ketika Mob akan melepaskan energinya, tiba-tiba saja tubuhnya melakukan perlawanan. Nampaknya sisi Mob yang lainnya masih terus berjuang melawan kekuatannya yang lepas kendali. Toichiro pun berencana untuk menyerap semua energi Mob persis seperti yang dulu dilakukan Mob padanya. Walau Shou mencoba menghentikan, namun tekad Toichiro sudah bulat dan dia siap berkorban nyawa. Tapi dia jadi terkejut ketika melihat bayangan istrinya di samping Shou, yang tentunya selalu setia menunggunya untuk pulang ke rumah. Tentu saja Toichiro langsung berubah pikiran dan meminta Shou untuk membantunya kabur dari medan pertempuran ini. Mob yang masih kesetanan pun terus melangkah, dan kali ini dia didatangi oleh member klub bodi kekar. Mob pun menghentakkan udara di sekitarnya, hingga membuat baju sekolah teman-temannya hancur dan hanya menyisakan baju olahraganya saja. Semua member klub bodi kekar pun dihempaskan dengan mudah. Untungnya Ritsu datang tepat waktu dan menyelamatkan Jun Sagawa dari benturan yang cukup serius. Ritsu sendiri agak takut untuk menghadapi sisi lain Mob seperti saat ini. Walaupun membencinya, namun Ritsu sudah tidak takut lagi. Bagaimanapun juga, sosok anonimitas adalah bagian dari Mob.
Jadi sebagai adiknya, Ritsu tidak akan pernah takut ataupun gemetaran lagi menghadapi mob. Sisi baik mob memperingatkan Ritsu untuk tidak melangkah lagi karena dia tidak ingin melukai Ritsu. Namun Ritsu terus melangkah dan mengingatkan mob agar tidak menanggung semua beban sendirian. Sisi mob yang lainnya pun mengekang Ritsu dengan melepaskan jaringan kekuatan psikis yang begitu kuat. Alhasil, Ritsu pun tidak bisa bergerak dan bingung mau berbuat apa. Tanpa sadar emosinya pun semakin lama semakin menanjak. Ketika mob hendak menggapai adiknya, saat itulah Ritsu menangis dan melepaskan segenap kekuatannya untuk mendengarkan segala keluh kesah sang kakak. Tanpa disadari, energi psikis Ritsu telah mencapai 100% dan dia langsung menyudutkan mob. Sayangnya walau kekuatan Ritsu sudah maksimal, namun dia tetaplah bukan tandingan mob. Ritsu pun tiba-tiba dihempaskan ke langit dan sesaat kemudian dia tersadar di tengah jalan. Di dalam alam bawah sadarnya, mob akhirnya berhasil berkomunikasi dengan sosok kegelapannya. Dia pun bertanya, mengapa pribadi dirinya yang lain ini selalu melakukan hal yang buruk. Sosok kegelapan ini pun mengungkapkan kalau dirinya adalah Kageyama Shigeo yang sebenarnya. Dia juga menegaskan kalau mob adalah palsu. Keduanya pun terus berdebat dan saling menyudutkan satu sama lain. Mereka juga berargumentasi tentang pemikirannya sendiri-sendiri yang tentunya saling berseberangan. Faktanya, semakin mob menolak sosok kegelapannya, maka dia akan hancur dan tidak bersisa. Dan benar saja, kulit wajah mob langsung rusak dan terkelupas. Kulit itu pun berpindah pada sosok kegelapan dan perlahan-lahan menghilangkan posisi mob. Di sisi lain, Tsubomi semakin khawatir karena angin topan besar makin lama semakin mendekat menuju ke arahnya. Sebenarnya dia berniat untuk pulang dan menyelamatkan diri. Namun saat mengingat janjinya pada mob, dia pun memutuskan untuk menunggu dan kembali ke tempat duduknya. Di waktu yang sama, Serizawa berusaha membantu Reigen untuk mendekati mob di pusat bencana. Namun setelah beberapa saat melangkah, Serizawa menyarankan agar Reigen segera mundur dan menjauh. Faktanya, energi psikis Serizawa diserap dengan begitu cepat oleh daya mengerikan yang sangat kuat. Jika kondisi terus-terusan seperti ini, maka dikhawatirkan Serizawa tidak akan mampu untuk melindungi Reigen. Pun demikian, Reigen akan terus melangkah maju sendirian, dan dia meminta Serizawa untuk kembali lebih dulu. Melihat keseriusan Reigen, Serizawa pun tidak bisa berbuat banyak. Saat ini mob masih berkomunikasi dengan sosok kegelapannya. Dia sangat khawatir jika harus menemui Tsubomi dalam keadaan buruk seperti ini. Ketika Tsubomi kehilangan minatnya pada kekuatan psikis, sejak saat itu juga mob tidak pernah memamerkan kekuatannya lagi. Kulit di tubuh mob makin lama semakin menghilang dan terus berpindah pada pribadinya yang lain. Perdebatan antara mob dan bayangannya masih terus berlanjut hingga membahas sosok Reigen Arataka. Menurut mob, Reigen adalah guru yang selalu menyelamatkannya. Namun berbeda sekali dengan sosok kegelapan, di mana dia telah mengetahui kalau selama ini Reigen selalu berbohong dan hanya memanfaatkan kekuatannya saja. Reigen sendiri tidak menyerah dan terus melangkahkan kakinya walau pusaran angin dan material membuatnya berdarah-darah. Reigen sadar kalau beban yang dipendam mob selama ini sangat besar. Dia pun meminta maaf, dan bersamaan dengan itu, tubuh mob telah menghilang 100% berganti dengan sosok kegelapan. Menyadari ada yang aneh dengan mob, Reigen lantas berlari dan berusaha mendekatinya. Namun dia langsung terhempas ke langit bersamaan dengan material bangunan di sekitar TKP. Saat ini yang diinginkan Reigen hanyalah bisa berbicara dengan mob. Sayangnya si mob sama sekali tidak memperdulikannya. Walau Reigen terhempas dan dibantai habis-habisan oleh pusaran angin topan, namun dia terus maju. Dia pun melepaskan sepatunya dan kembali berlari menghampiri mob. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, walau ledakan energi psikis mob terus membuatnya jatuh bangun. Ketika Reigen hampir berhasil mendekati mob, dia malah terkapar oleh energi gravitasi besar di sekelilingnya. Dan setelahnya, kesadaran Reigen pun mulai hilang dan memudar. Anehnya, ketika mob hendak mendekati taman untuk bertemu Tsubomi, si Reigen tiba-tiba sudah berada di depannya saja. Apalagi si Reigen mampu menandingi kekuatan psikisnya. Padahal dia tahu kalau Reigen bukanlah seorang esper atau pengguna kekuatan psikis. Disinilah diketahui kalau Reigen telah dirasuki oleh roh Ekubo. Berkat perasaan mob yang selalu menunggunya, si Ekubo mampu mengembalikan dirinya dan tidak jadi menghilang. Reigen bertemu dengan Ekubo secara kebetulan, dan inilah alasan utama mengapa Reigen mampu menghadapi kekuatan mengerikan mob. Reigen pun meminta Ekubo untuk meninggalkan tubuhnya, dan setelahnya dia mengungkapkan pada mob
kalau selama ini dia bukanlah Esper dan tidak memiliki kekuatan apapun. Anehnya, setelah mendengarkan pengakuan Reigen, gelombang angin topan tiba-tiba langsung lenyap dan menghilang. Reigen meneruskan kalau sedari awal semua perkataannya adalah kebohongan. Sambil menangis, dia juga berkata kalau sering membohongi para kliennya. Bahkan sejak pertama kali bertemu dengan Mob, dia sudah berbohong dan sering memanfaatkan kepolosan bocah tersebut. Dengan tulus Reigen meminta maaf karena telah berlagak sok sebagai seorang guru. Pengakuan ini pun sontak membuat sisi kegelapan Mob terkejut. Reigen pun memberikan saran pada Mob, di mana semua orang memiliki dua sisi yang berbeda, dan itu bukanlah hal yang perlu dicemaskan. Intinya, Reigen sangat yakin kalau Mob bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nasihat Reigen pun membuat dua sisi di dalam tubuh Mob bersatu, dan akhirnya keduanya saling menerima satu sama lain. Keduanya pun saling berjabat tangan, dan perlahan tapi pasti, energi di dalam diri Mob terus meningkat hingga 100%. Saat ini Mob pun telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dia lantas meneruskan langkahnya untuk menemui Tsubomi, walaupun Ekubo tidak yakin kalau Tsubomi masih menunggu Mob. Setelah beberapa saat, Mob kembali menemui Reigen dan Ekubo. Dia pun mengatakan kalau Tsubomi telah menolaknya dengan alasan yang cukup rasional. Penolakan ini pun tanpa sadar membuat Mob menitikkan air matanya. Walau agak bingung, Reigen langsung menghibur Mob dengan memberikan beberapa wejangan khasnya. Dia juga meminta bantuan Mob yang barangkali mampu memperbaiki kerusakan kota, bersama dengan rekan-rekan Esper lainnya termasuk si Serizawa. Setengah tahun pun berlalu, dan saat ini Mob telah menjadi wakil ketua klub Bodi Kekar. Bersama Jun Sakawa yang saat ini menjadi ketuanya, Mob memberikan beberapa wejangan penting pada juniornya, supaya mereka semua selalu bersemangat untuk berolahraga. Sementara itu, Ritsu saat ini semakin sibuk karena telah menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Mob lantas menyampaikan kalau senior Musashi ingin mengajak Ritsu bergabung dengan klub Bodi Kekar. Tentu saja Ritsu tidak berminat dan beralasan kalau tugasnya sebagai OSIS sudah sangat banyak. Di tengah jalan, Mob dan Ritsu bertemu dengan Teru, dan mereka bertiga jalan sama-sama menuju kantor biro konsultan milik Reigen. Sesampainya di lokasi, mereka pun disambut dengan begitu hangat oleh Serizawa dan Tome. Serizawa sudah semakin mahir dalam melayani para pelanggan, sementara Tome melakukan kerja sambilan untuk membantu Reigen di kantor. Sesaat kemudian, semua member klub telepati juga datang ditambah dengan Takenaka. Selain itu, beberapa rekan Ritsu nampak datang memenuhi kantor biro. Serizawa juga mengundang Sou Suzuki untuk memeriahkan suasana. Ketika Reigen datang dan memasuki ruangan kantor, semua orang langsung menyambutnya dengan kue ulang tahun. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa harunya, apalagi ketika semua orang memberinya selamat. Walau ada sedikit insiden yang membuat kuenya rusak, namun suasana saat ini benar-benar sangatlah nyaman. Semuanya nampak tertawa riang dan larut dalam kondisi bahagia yang begitu sangat menyenangkan.